Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ahmad Adiansa dari SMP Negeri Grup 2 Rembang, ini guru matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah dan juga doa pembuka belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga doa yang kita panjatkan tadi dapat menambah keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang kita pelajari hari ini. Nah, bagaimana kabar kalian anak-anak? Meskipun di rumah dan belajar dan beribadah di rumah, terapkan protokol kesehatan ya, minimal 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan juga menjaga jarak. Nah, jangan lupa Bapak Menteri juga menginformasikan dan mengimbau agar kita juga menerapkan PHBS. Apa itu PHBS? Yakni perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut adalah video dari Bapak Menteri Pendidikan kita. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, masih ingat bukan apa pesan dari Bapak Menteri Pendidikan kita, yakni Bapak Nadiem Makarim? Ingat pesannya ya, tetap tenang dan waspada. Mari kita memaksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, pada semester 2 ini kita akan mempelajari 5 bab. Yang pertama adalah teorema Pythagoras, yang kedua adalah lingkaran, dan ketiga adalah bangunan sisi datar, bab keempat statistika, dan bab kelima yakni peluang. Sedangkan dalam semester 2 ini perilaku sikap spiritual dan sikap sosial yang akan dinilai dari kalian adalah untuk sikap spiritual yakni 1. Berdoa, yang kedua taat beribadah, yang ketiga bersyukur. Sedangkan untuk sikap spiritual juga 3, yakni disiplin, tanggung jawab, dan juga sopan santun. Nah, kita akan menginjak ke materi pembelajaran hari ini yakni teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras? Mari simak video penjelasan berikut. Kita mulai pembelajaran hari ini tentang teorema Pythagoras. Di pojok kiri bawah ini adalah tokoh yang mencetuskan teorema Pythagoras, yakni Bapak Pythagoras. Kenapa kok beliau bisa mencetuskan teorema ini? Apa sih teorema ini bunyinya? Nah, sebelumnya kita mempelajari terlebih dahulu biografi singkat tentang beliau beserta teorema yang ditemukan. Pythagoras lahir 852 sebelum Masehi. Ia hidup sampai 496 sebelum Masehi. Lahir di Pulau Samos, daerah Yunani Selatan. Peninggalan Pythagoras yang paling terkenal sehingga diabadikan dalam materi yang akan dipelajari hari ini, yakni teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Jadi kita bahasnya segitiga siku-siku.
segitiga punya 3 sisi. Ternyata hubungannya oleh Bapak Pythagoras disampaikan seperti ini. Kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Yang unik, ternyata rumus ini 1000 tahun sebelum Pythagoras ada itu memang sudah ditemukan. Orang Yunani sudah mengenal rumus ajaib ini. Namun faktanya Bapak Pythagoras lah yang pertama kali membuktikannya secara matematis. Nah, dari biografi kita bisa menyimpulkan beberapa hal yang bisa diambil hikmahnya. Pertama, Pak Pythagoras orang yang punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Secara umum orang sudah tahu, tapi kenapa, dari mana teorema itu ada? Itulah ciri dari kita sebagai seorang pembelajar. Meskipun tahu secara umum, kita harus tahu dari mana asal usul teorema itu, dari mana informasi, dari mana kejadian. Misalnya kalau kita ada berita yang belum jelas asal usulnya, kita harus cross check dulu. Selanjutnya, tanpa kita sadari ternyata bumi yang indah beserta kehidupan yang ada di dalamnya ini tidak terlepas dari perhitungan matematika. Jadi segitiga siku-siku yang sering digunakan oleh semua orang, siku-siku rumah, siku-siku meja, ternyata menentukan siku-siku ternyata ada dalam matematika. Hikmah yang ketiga, matematika adalah ilmu yang menarik untuk kita pelajari, bukan ilmu yang menyeramkan seperti dikatakan sebagian orang. Kenapa menarik? Karena memang aplikasinya banyak di kehidupan nyata. Jadi itulah 3 hikmah yang bisa kita ambil dari Bib. Kalau tidak sangat cocok apabila matematika oleh Paulus Didak disusun sebuah kata-kata mutiara, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan keindahan matematika untuk menciptakan dunia. Patut matematika yang merupakan mata pelajaran yang wajib di setiap jenjang sekolah dari SD, SMP maupun SMA. Salah satunya yakni materi yang kita pelajari, yakni materi Pythagoras. Dari materi yang akan kita pelajari, apa aplikasinya? Mengukur kesikuan lahan. Kenapa kok diukur? Nah, kita seringkali entah itu rumah atau tanah atau meja atau benda-benda yang lain yang pojok-pojoknya diharapkan atau agar terlihat indah dibuat siku-siku. Nah, untuk menentukan siku-sikunya, untuk menentukan apakah siku atau tidak, itu oleh tukang, oleh bapak tukang itu menggunakan perbandingan. Tujuan pembelajaran video kali ini yakni ada 3. Pertama, membuktikan teorema Pythagoras. Sebenarnya ada 500 lebih cara. Ada banyak cara untuk membuktikan teorema Pythagoras. Nah, salah satu dan pertama yang dibuktikan adalah oleh Pythagoras itu sendiri. Nanti kita menggunakan teorema Pythagoras, buktikan teorema Pythagoras dengan cara yang simple. Selanjutnya, tujuan kedua yakni menyatakan rumus Pythagoras dari suatu segitiga siku-siku. Nanti ada beberapa segitiga siku-siku dalam berbagai posisi. Bagaimana rumus Pythagorasnya? Kenapa kok kita belajar menyatakan rumusnya? Maka tidak salah kecoh kalau posisinya seperti ini. Rumusnya seperti apa? Untuk nomor 3, yakni menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Nah, nanti ada segitiga siku-siku yang diketahui 2 panjang sisi yang lain. Kita bisa menentukan panjang sisi yang belum ada, seperti itu. Pembuktian teorema Pythagoras. Bagaimana pembuktian teorema Pythagoras? Pembuktian teorema Pythagoras berangkat dari segitiga siku-siku yang ada di gambar pojok kiri bawah. Masih ingat dalam biografi Pythagoras
beliau menyatakan bahwa untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi yang saling tegak lurus. Sisi miring dalam gambar ini adalah sisi AB atau C kecil, sedangkan sisi siku-siku yakni BC, AC atau A kecil, B kecil. Ingat, sisi miring itu sisi yang terpanjang. Nama lainnya hipotenusa. Nah, apakah hubungannya disampaikan oleh Pythagoras ini bisa dibuktikan? Nah, kita berangkat dari menggambar tambahan 4 segitiga dan 1 persegi kecil. Ini kalau kita lihat ini, kalau kita lihat ada 4 segitiga dan 1 persegi kecil. Apa hubungan 4 segitiga 1 persegi kecil dengan persegi yang besar? Simak bagian sebelah kanan. Panjang sisi persegi yang besar adalah A plus B, ya kan? A plus B. Sedangkan panjang sisi persegi kecil adalah C kecil. Kalau kita cermati, luas persegi besar itu adalah tambahan atau gabungan dari persegi kecil dan 4 segitiga kan? Nah, kalau kita jabarkan luasnya, luas persegi besar sama dengan A plus B kuadrat, karena panjang sisinya A plus B. Sedangkan luas persegi kecil yakni S kuadrat sisi kuadrat dengan panjang sisinya C, maka jadi C kuadrat. Untuk luas 4 segitiga, maka ditulis 4 kali apa luas segitiga? Setengah alas kali tinggi. Karena bentuk segitiganya siku-siku, maka kita bisa mengambil alasnya A, tingginya B, atau boleh dibalik. Berdasarkan operasi aljabar, A plus B kuadrat jadinya A plus B kali A plus B. Sedangkan untuk 4 kali setengah jadinya 2 saja. A plus B kali A plus B di sifat distributif, maka jadi A kali A plus B. Hati-hati untuk mengalikannya, A kali A kuadrat, A kali B, AB. Jadi untuk B dikali AB, B kali A itu AB, boleh dibalik AB kan? Sedangkan B kali B jadi B kuadrat. Ruas kiri kita jabarkan, ruas kanannya tetap. Ternyata di ruas kiri ada 2AB, di ruas kanan juga ada 2AB. Kita bisa mengkanselasi, menghapus keduanya karena ada. Didapat A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. A itu apa? Sisi siku-siku. B apa? Sisi siku-siku juga. C itu apa? Sisi miring. Ternyata sisi miring kuadrat kalau dijumlahkan sama dengan sisi terpanjang. Untuk setiap segitiga siku-siku berlaku, ini gambar Pak Pythagoras ya, untuk animasi. Ada A, B, C segitiga siku-siku dengan panjang sisinya A kecil, B kecil, dan C kecil. Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring atau C, nah, lihat pojok kanan yang C kuadrat, itu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya, sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Seperti itu yang kita buktikan tadi. Bagaimana kalau mencari sisiku yang lain? Kalau mencari A, maka yang panjang yakni C kuadrat dikurangi B kuadrat, tinggal itu saja. Begitu juga untuk mencari B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, dalam satu segitiga siku-siku terdapat 3 bentuk rumus Pythagoras. Pythagoras menyatakan dalam bentuk deskripsi, kita bisa tuliskan dalam bentuk rumus sebanyak 3 seperti ini. Tujuan belajar kita pertama, bagaimana kalau menyatakan rumus Pythagoras dari beberapa segitiga siku-siku seperti
ada dua segitiga siku-siku yang merah sebelah kiri dan agak hijau sebelah kanan. Panjang sisi sebelah siku-siku sebelah kiri ada P kecil, Q kecil, dan L kecil. Dan yang kanan K kecil, L kecil, M kecil. Untuk menentukan rumusnya pasti akan mudahkan kalian, yakni menentukan sisi miringnya dulu. Sisi miring segitiga yang sebelah kiri atau merah yakni apa? Bagus, Q kecil, betul. Dan sisi miring untuk yang segitiga siku-siku yang sebelah kanan, ingat sisi miring itu yang terpanjang di hadapan sudut siku-siku. Jadi apa sisi miring dari segitiga yang sebelah kanan? Betul, K, bukan L atau M, tapi K. Itu kan hampir tidak miring, Pak. Salah miring atau enggak? Sisi miring namanya sisi terpanjang. Cari yang sisi terpanjang. Dari kalau udah kita tahu sisi miringnya, maka kita bisa menentukan rumus Pitagorasnya seperti tadi. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sikunya. Jadi kalau seperti ini, rumusnya adalah Q kuadrat sama dengan P kuadrat plus R kuadrat, atau mencari P seperti itu dan mencari R seperti itu. Sedangkan untuk yang sebelah kanan, K kuadrat sama dengan L kuadrat plus M kuadrat, atau L kuadrat sama dengan K kuadrat dikurangi M kuadrat. Atau kalau mencari M kuadrat, K kuadrat dikurangi L kuadrat. Jadi yang panjang dikurangi sisi-sisi yang lain. Berupa panjang sisi yang kecil seperti tadi, tapi huruf seperti ini. Sama kita jadi tetap menggunakan di lantai kelas 7, yakni menggunakan dua huruf untuk menyatakan sisi. Apa sisi miringnya? Enggak ada A kecil, B kecil, C kecil. Maka akan dinyatakan dalam dua huruf. Oh, sisi yang AC. Sedangkan untuk rumus Pitagorasnya, apa sih panjangnya? AC, betul. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Atau kalau mencari AB, jadi yang panjang yakni AC kuadrat kurangi BC kuadrat, atau BC kuadrat sama dengan AC kuadrat kurangi AB kuadrat. Udah bukan? Jadi mana yang panjang? Itu jadi jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Latihan ya, nyatakan rumus Pitagoras dari suatu segitiga siku-siku. Pak, saya punya dua gambar, satunya berupa huruf kecil dan yang sisinya yang satunya berupa titik sudut. Bagaimana sisi miring untuk yang sebelah kiri, Pak? Iya, betul. D. Sisi yang sebelah kiri, sisi miringnya D atau sisi terpanjangnya D. Untuk yang sisi miring atau sisi panjang segitiga siku yang sebelah kanan, betul, PQ. Ya, wing PQ. Sedangkan untuk rumus Pitagoras segitiga yang sebelah kiri apa? Karena D yang terpanjang maka D kuadrat sama dengan E kuadrat plus F kuadrat dan seterusnya. Sedangkan untuk yang segitiga sebelah kiri, sebelah kanan, PQ kuadrat sama dengan R kuadrat plus R kuadrat. Mencari PR, mulai dari PQ kuadrat kurangi GR kuadrat. Yang untuk mencari GR, PQ kuadrat dikurangi PR kuadrat. Jadi seperti itu. Pak, ini kok masih huruf semua? Ya, habis ini kita kasih siku-siku. Contoh berikut. Contoh yang pertama, saya memiliki segitiga hijau seperti pada gambar di samping. Panjang sisinya ada 5 meter, 12 meter, dan C meter. Berapa panjang C kira-kira ya? Nah, dengan menerapkan Pitagoras, kita akan bisa menentukan panjang C. C itu sisi siku-siku atau sisi miring? Betul, sisi miring. Nah, kita menggunakan apa? Rumusnya C kuadrat sama dengan 5 kuadrat plus 12 kuadrat, karena C yang terpanjang. Nah, kita uraikan 5 kuadrat dan 12 kuadrat. Berapa 5 kuadrat? Betul, 25, dan 12 kuadrat betul 144. Maka dijumlahkan jadi 169. Berapa yang kuadratan jadi 169? Apa ya C kira-kira ya? Apa yang kuadratan jadi 169 itu mencari akar dari 169 itu berapa yang dikuadratan jadi 169? Oh, 13. Apa yang C adalah 13 meter. Jadi selain perbandingan 3, 4, 5, ternyata 5, 12, 13 juga akan membentuk segitiga siku-siku. Kita lanjut ke contoh yang
Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah adalah 60 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang. Nah, prosesnya mau nggak mau untuk memudahkan penyelesaian soal geometri seperti yang kelas 7 atau di SD, kita usahakan untuk mensketsanya seperti ini. Anak-anak di A yang tidak memiliki ketinggian dulu menerbangkan layang-layang dengan panjang talinya 100 meter. Sedangkan jarak bayangan yakni B ke A, anak itu yakni 60 meter. Berapa ketinggiannya kira-kira? Kita simak atau kita teliti lagi dengan bentuk antara orang A, B, C. Orang bayangan dengan layang-layang bentuknya seperti segitiga siku-siku. Betul. Nah, kalau untuk menyelesaikan mencari BC, kita menggunakan Pythagoras. BC apakah sisi terpanjang? Bukan. Sisi terpanjangnya apa? AC. Maka dengan menggunakan Pythagoras untuk mencari BC yakni BC kuadrat sama dengan BC AC kuadrat kurangi AB kuadrat. AC-nya 100, AB-nya 60. Maka 100 kuadrat adalah 10.000, 60 kuadrat adalah 3.600. BC kuadrat 6.400. Nah, berapa yang sama dengan 6.400? Maka BC-nya adalah 80 meter. Ternyata ketinggian dari layang-layang itu adalah 60 meter. Yang kedua, maksudnya yang ketiga, yang terakhir, nggak banyak. Kita sering tahu punya TV pasti. Berapa in TV-mu? Ada keterangan. Mana kalau ada soal seperti ini? Sebuah televisi diagonalnya, biasanya TV yang ditampilkan atau disampaikan atau dicantumkan dalam label itu diagonalnya 14 inci biasanya. Ini ada soal tambahan soal lagi. Tingginya 6 inci. Berapa lebarnya? Dalam artian ini tinggi itu ke atas ya, lebar itu ke samping. Kita gambar dulu seperti ini. Diagonal 14, tingginya 6. Berapa ya lebarnya atau AB-nya? Kalau kita cermati dengan sama, ABC itu bentuk segitiga. Betul, siku-siku juga. Sisi terpanjangnya yakni AC. Maka untuk mencari AB, sisi terpanjang dikurangi sisi pendek yang lain. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat kurangi BC kuadrat. AC-nya 14, BC-nya 6. 14 kuadrat 196, BC kuadrat 36. Ketemu AB kuadrat 160. Kita nggak cari AB kuadrat, masih kurang, kita harus cari AB. AB kuadratnya 160. Berapa AB? Akar 160. Tidak ada bilangan kuadrat yang nilainya 160, maka kita bisa menggunakan operasi bentuk akar ini. Keluarkan bilangan kuadrat yang bisa membagi 160. Oh, 60 bisa 16 kali 10. Kenapa kok pakai 16 kali 10? Karena nanti 16 bisa keluar dalam akar. Yakni akar 16 yakni 4. 4 kali akar 10 tinggal nempel. Maka lebar TV tersebut adalah 4 akar 10 inci. Bagaimana 4 akar 10 itu? Kita bisa menggunakan kalkulator mencari akar 10, kemudian dikalikan 4. Nah, ini adalah materi terakhir dari untuk tugas. Sudah saya share di Classroom atau klik link berikut. Meskipun di rumah, sambil melihat video atau mengolah video, kalian bisa mengerjakan tugas yang telah saya share di Classroom. Mau belajar ya, nak? Nah, bagaimana pembelajaran hari ini, nak? Jika ada pertanyaan atau saran terkait video pembelajaran pada hari ini, silakan sampaikan di WhatsApp grup kita ya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Coba dipahami materinya. Materi untuk minggu depan kita akan belajar tentang penerapan teorema Pythagoras.
Kita tadi sudah belajar tentang teorema Pythagoras serta beberapa penerapannya. Nah, untuk minggu depan kita mempelajari aplikasinya yang lebih bervariatif. Semangat belajar di rumah, selalu ingat tetap terapkan protokol kesehatan. Semoga kita senantiasa sehat dan dijauhkan dari wabah dan bahaya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama, membaca surat Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.